Selamat datang kembali teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menuruti permintaan dari akun Pasti Miku yang nyolot banget buat ngebahas anime Granblue. Kisahnya akan menceritakan kehidupan mahasiswa baru pada sebuah kampus yang juga tergabung ke dalam klub diving. Sebenarnya anime ini lebih cocok untuk ditonton langsung. Kalian bisa menontonnya secara legal dan berlangganan Netflix kalau nggak salah. Sekalipun bergenre slice of life, anime Granblue juga menampilkan adegan komedi yang nggak ada obat. Dan ayo, kita masuk ke pembahasan. Kisah akan berfokus ke seorang mahasiswa baru pada sebuah kampus bernama Universitas Izu. Dia adalah Kitahara Iori, yang dulunya sempat tinggal di kota ini 10 tahun yang lalu. Kini dia akan tinggal bersama paman dan dua sepupunya pada sebuah rumah sekaligus toko peralatan diving. Berharap akan menemukan kehidupan tentram, Iori malah bertemu dengan kakak tingkat yang asik minum-minum tanpa pakaian di sana. Dia dan putus asa menanyakan anomali ini kepada pamannya, tapi si paman malah mengira jika Iori menanyakan celemeknya. Kemudian, dua kakak tingkat Iori yang bernama Tokita Shinji dan Kotobuki Ryujiro menyadari jika Iori adalah mahasiswa baru. Dengan spontan mereka memaksa Iori untuk bergabung ke klub diving Pick Up Boo. Sesaat kemudian, akhirnya Iori bisa ngobrol santai dengan Kotobuki. Iori menegaskan jika dia punya minat di bidang diving, namun tak sanggup sebab dia tak bisa berenang. Kemudian Iori bertemu dengan kakak sepupunya yang bernama Kotegawa Nanaka. By the way, Nanaka ini siskon akut. Terlihat jelas jika Nanaka adalah satu-satunya orang waras di klub ini, namun itu tak melepaskan Iori dari kakak tingkatnya yang hobi minum. Hingga malam menjelang, adik Nanaka yang seumuran Iori tiba di rumah, dan kedapatan sepupunya yang sudah kelewat sableng. Adik Nanaka ini bernama Kotegawa Chisa. Kesan pertama yang buruk membuat Chisa memperlakukan Iori layaknya kuman. Lalu Tokita dan Kotobuki mengajak Iori untuk minum-minum. Bahkan mereka berjanji tidak akan membuat Iori telat di hari pertama ospek kampus. Keesokan paginya, Iori yang habis teler malah terbangun di depan auditorium tanpa pakaian. Yang tentunya hal ini membuat kehidupan mahasiswa Iori hancur berantakan. Di kelas, Iori sempat bertemu dengan cowok keren bernama Imamura Kohei. Tapi sayangnya, dia adalah wibu. Iori juga sempat bertemu dengan Chisa dan meminta tolong untuk dicarikan pinjaman pakaian. Akan tetapi, satpam kampus malah mengira jika Iori hendak melakukan Chikidawiyewiyau. Sampai pada situasi yang sangat genting, Iori kembali bertemu dengan Kohei yang ternyata juga ingin melaporkannya. Sesaat setelah penangkapan, Iori terbebas dan bertemu dengan senior Kotobuki. Kotobuki bersedia untuk mencarikan Iori baju ganti dengan syarat bahwa Iori harus membawa anggota baru. Tentu, Iori menjebak Kohei untuk bergabung, lalu mereka ikut acara sambutan klub diving dan lomba tahan tawa. Kohei berhasil membuat Iori tertawa dan mengaku sebagai wibu, dan Iori juga berhasil membuat Kohei tertawa dan ngejokes bareng senior bernama Anzai. Serius, namanya Anzai. Kalau nggak percaya cek aja. 3 hari semenjak kedatangan Iori di rumah pamannya, dia baru tersadar setelah Nanaka mengatakan jika Iori belum tahu lokasi kamarnya. Waktu itu Kotobuki dan Tokita mengajak Iori untuk minum-minum bersama cewek dari Universitas Wanita, tapi Nanaka tak mengizinkannya. Akan tetapi, tekad Iori tak padam begitu saja. Dia meminta bantuan dua seniornya untuk menghias kamar barunya. Namun Kotobuki dan Tokita malah menghias kamar Iori dengan poster Mia Khalifa, dan itu menimbulkan kesalahpahaman. Lalu datanglah Kohei untuk mengembalikan plester milik paman, dan Iori menyeret Kohei untuk membantu menghias kamarnya. Tentu, Kohei malah memasang poster-poster waifu, dan yang lebih parahnya, mereka malah menghias kamar Iori dan poster laki-laki. Hingga pada akhirnya, mereka sepakat untuk mengubah semua poster dengan wajah Chisa. Hal ini diharapkan mampu membuat Nanaka tertarik, namun yang datang bukannya Nanaka, melainkan Chisa yang marah kepada Iori. Kini Iori tinggal di kamar yang biasa dipakai kegiatan klub. Para senior sepakat untuk melatih juniornya agar terbiasa dengan air. Mereka hanya memiliki 3 anggota baru, yakni Iori, Kohei, dan Chisa. Pertama-tama, para junior hanya perlu membiasakan diri untuk terbiasa dengan air. Iori disuruh untuk mencoba buka mata di dalam air, tapi yang ia lihat malah rudal Kohei berukuran mini. Kejadian buruk itu membuat Iori semakin tidak yakin untuk ikut klub diving. Tiba-tiba, Nanaka mengajak Iori untuk jalan-jalan ke wisata akuarium. Iori merasa masih belum menyukai diving, tapi dia semakin bertekad untuk mengikutinya. Nanaka menegaskan jika Chisa lah yang menyuruhnya untuk mengajak Iori, agar Iori semakin tertarik untuk ikut klub diving. Sebagai rasa terima kasih, Iori membelikan Chisa souvenir
dan itu membuat hubungan mereka semakin membaik. Keesokan harinya, Kotobuki dan Tokita memberikan sedikit pengetahuan mengenai peralatan diving. Setelah itu, mereka mengajak kedua juniornya untuk terjun langsung ke lautan. Iori nampak kesusahan untuk menggunakan peralatan diving, namun berkat kepercayaan yang diberikan Kotobuki, Iori berhasil membuka matanya di dalam air dan melihat keindahan bawah laut yang biru. Iori sendiri sangat excited dengan apa yang ia lakukan tadi. Saking senangnya dia sampai menceritakan detail pengalaman pertama menyelamnya kepada Chisa. Di samping itu, klub diving Universitas Izu membutuhkan dana tambahan untuk kelancaran aktivitas klub. Mereka menyuruh Kohei untuk ikut kontes ketampanan dan Iori untuk kontes melawak. Mereka tentu menolak keras, tapi Kotobuki dan Tokita memberi syarat bahwa mereka boleh tidak ikut jika Chisa ikut kontes kecantikan. Rencananya, Iori akan membuat Chisa mabuk agar dia bersedia ikut kontes kecantikan. Di sana ada satu anggota klub diving yang lain. Dia adalah mahasiswi kampus wanita yang bernama Hamauka Azusa. Keberadaan Azusa membuat rencana Iori dan Kohei gagal total, dan tentunya Chisa tidak akan mengikuti kontes kecantikan. Malamnya, seluruh anggota klub diving mengadakan game janken, yakni semacam permainan batu kertas gunting. Hanya saja yang kalah harus lepas pakaian satu persatu. Azusa yang dasarnya seorang wanita nampak hendak mengikuti game tersebut. Hal ini tentu membuat Kohei bersemangat, terutama Iori yang bahkan telah kehilangan semuanya. Namun dia masih percaya diri karena masih ada jepit rambut untuk dipertaruhkan. Hingga pada akhirnya Azusa menang telak, sementara Iori dan Kohei malah kena mental. Mengingat permasalahan utama, Azusa dan Nanaka kembali meyakinkan Chisa untuk ikut lomba kecantikan. Chisa sadar jika hal ini demi kepentingan diving, dan dia akan ikut lomba kecantikan, dengan syarat jika Iori dan Kohei juga harus mengikuti lombanya masing-masing. Dan ketika festival musim semi telah tiba, Iori dan Kohei mendapatkan giliran untuk menjaga stan. Di sana juga ada Azusa yang mengajak Iori jalan-jalan. Dengan spontan ia membicarakan tipe wanita dan pria kesukaannya. Ya, Azusa adalah seorang bisex. Dia juga mengira jika Iori adalah bisex berkat informasi yang beredar dari Nana. Untuk laki-laki, Azusa menyukai Tokita, dan untuk perempuan dia menyukai Nanaka. Tak enak jika cuma Azusa yang mengaku, Iori mengatakan tipe perempuannya adalah Chisa, sementara untuk tipe laki-laki adalah Kohei. Hal ini mendorong Azusa untuk memberikan sedikit waktu kepada Iori dan Kohei. Lalu mereka kedapatan Chisa dan Azusa yang digoda oleh fuckboy dari klub tenis. Iori dan Kohei tentu memberikan pertolongan. Kemudian festival kecantikan pun dimulai. Di sana juga ada perempuan dari klub tenis yang nampak sedang melawak. Lalu tibalah giliran Chisa untuk tampil. Karena wajahnya tegang, anggota laki-laki klub diving berniat untuk membuat Chisa menampilkan ekspresi malu. Mereka sepakat untuk mengangkat rok Chisa menggunakan bola bekel bersama-sama, supaya Chisa tidak tahu siapa pelakunya. Namun Iori malah tertipu dan melemparkan bola bekel seorang diri. Rencana itu berhasil membuat Chisa menang, namun Iori hendak mendekati ajalnya. Tiba-tiba mereka didatangi si cewek dari klub tenis. Dia adalah mahasiswi baru dari kampus perempuan, bernama Yoshiwara Aina. Aina mengajak Kohei untuk pergi berkencan. Kohei sendiri bukannya menolak, tapi malah bertanya kenapa dia harus menyanggupi permintaan orang asing. Aina pun merasa sedih, lalu pergi dari sana. Malamnya, Chisa melakukan aksi balas dendam dan menyuruh Iori untuk minum 2 liter sake. Beruntung di sana ada Azusa yang mengalihkan topik pembicaraan. Jadi ada seorang cowok fuckboy yang merupakan ketua klub tenis bernama Kudo. Dia nyolot ingin berkencan dengan Azusa. Sadarkan hal ini, Iori dan Kohei akan melakukan aksi balas dendam kepada si fuckboy. Di sana mereka juga kedapatan Aina, yang mengaku jika dirinya hanya dijadikan bahan lelucon oleh anggota klub tenis. Tingkat balas dendam Iori dan Kohei semakin terkumpul. Kohei yang mengikuti kontes ketampanan menyatakan perasaannya kepada Azusa. Kudo yang tak ingin kalah juga ikut mengungkapkan perasaannya. Seketika Azusa langsung memilihnya, karena sejatinya Iori telah menyamar sebagai Azusa, sebagai rencana untuk menjatuhkan karisma Kudo. Meski berhasil, Chisa masih berkesan murung. Tak jarang juga dia digoda oleh laki-laki dari klub lain. Meskipun teman-teman berototnya bersedia untuk memberikan backup, sementara Iori dan Kohei malah asik teler. Hal ini disebabkan oleh perjuangannya untuk Iori dan Kohei, namun mereka berdua malah berjuang untuk wanita lain. Alhasil, Chisa menyatakan pengakuan saat penobatan juara bahwa Iori adalah pacarnya, yang mana pengakuan tersebut secara langsung membuat semua laki-laki iri dan merasa harus menyingkirkan Iori dari Chisa. Pengungkapan perasaan palsu itu menciptakan dampak yang besar terhadap reputasi Iori. Iori juga menyeret Kohei dan mengatakan jika dia baru berpacaran dengan Hamauka Azusa. Dengan begini, nyawa mereka berdua sama-sama terancam di lingkungan kampus. Akan tetapi, mereka sempat didatangi oleh 2 teman kelas yang bernama Yamamoto dan Nojima.
di mana mereka juga ingin mengubur Iori hidup-hidup. Alhasil, Iori mengajak Yamamoto dan Nojima untuk kencan buta di akhir pekan, sehingga Iori dan Kohei meminta pertolongan kepada Azusa. Azusa balik meminta tolong untuk menyiapkan gadis yang lain kepada adik tingkatnya, yang ternyata adalah Aina. Merasa berutang budi, Aina menyanggupi permintaan Iori untuk kencan buta di akhir pekan. Namun yang datang bukanlah cewek cakep, melainkan Aina dan teman-teman yang berdandan menor. Keanehan tersebut tak membuat Yamamoto mundur. Dia terus menerjang maju untuk memutuskan kutukan jomblo. Hingga di saat kencan buta telah mencapai batas maksimum, mereka berpisah tanpa ada satupun yang jadian, dan malah para laki-laki mendapatkan cemooh dari para perempuan. Mereka yang merasa tidak terima sepakat untuk minum-minum sampai teler. Beberapa waktu kemudian, pesta penyambutan Aina sebagai anggota baru akan digelar. Awalnya, klub diving nampak terlihat cukup normal, namun di saat Aina telah menyelesaikan pengenalan diri, semua orang sudah melepas pakaiannya masing-masing. Aina nyaris tak menemukan satu orang normal di sana, dan dia menyuruh semua orang untuk memakai baju. Setelah berpesta, Aina akan pergi sejenak bersama Chisa untuk membeli beberapa minuman dan cemilan tambahan. Ketika Aina pergi, Iori dan teman-teman yang lain malah hendak memainkan game Poki, di mana Iori akan dipasangkan dengan Kohei. Karena tak ada Poki, Kotobuki mengakalinya dan menjadikan kayu sebagai pengganti, yang ujung-ujungnya malah merusak mulut Iori dan Kohei. Dalam rangka mendapatkan lisensi menyelam, klub diving akan membantu 3 anggota baru mereka untuk segera mendapatkan izin menyelam. Teruntuk Iori, dia akan dipasangkan dengan Chisa, agar dia bisa merasa lebih menikmati pengalaman diving. Di suatu hari, Iori dan circle teman-teman Jonesnya akan mengadakan perayaan karena lulus remedi. Mereka sepakat untuk minum-minum di rumah Iori, sembari memastikan jika Chisa tidak tinggal seatap dengan Iori. Sebelumnya, Iori sudah memperingatkan Nanaka dan Chisa untuk bersembunyi, karena jika teman-temannya tahu, nyawa Iori bisa terancam. Awalnya pesta berjalan dengan sangat lancar, hingga Yamamoto nampak kehilangan pakaian setelah melihat anggota klub diving berlari gondal-gandul. Masih dalam persoalan finansial klub diving, Kotobuki dan Tokita mengajak beberapa anggotanya untuk ikut latih tanding dan klub tenis. Klub tenis sendiri menjanjikan uang juara 2 yang mereka dapat tempo hari sebagai hadiah. Tentu, klub diving menerima tantangan mereka dan senang hati. Di game pertama, Kotobuki dan Tokita berhasil melakukan pembantaian, namun mereka seketika teler akibat klub tenis yang mengisi botol minuman mereka dan sake. Iori dan cerdik meminta pergantian tempat duduk, dan itu berhasil membuat pemain klub tenis tepar duluan. Game 1 telah dimenangkan, sekarang giliran Chisa dan Aina. Pertandingan kali ini nampak berjalan imbang, namun seketika kalah ketika Iori memberikan sorakan vulgar. Alhasil, Iori akan bertanding tanpa pakaian di game final bersama Kohei. Tak disangka juga, Iori sangat mahir memberikan tekanan, namun tidak dan Kohei yang malah menjadi beban. Hal ini memaksa Iori untuk melukai temannya sendiri, agar kedua seniornya bisa masuk menggantikan mereka. Hingga pada akhirnya, klub diving berhasil memperoleh kemenangan, tapi masalah keuangan belum juga kelar. Mereka masih harus mencari biaya untuk perjalanan camp pelatihan, dan Tokita sempat mengajak Iori dan Kohei untuk ikut kerja sampingan. Di sana, Iori dan 2 temannya bekerja sebagai tukang angkat barang, tapi uangnya langsung habis kepake buat minum-minum. Dan ketika Iori dan Kohei berkumpul dan anggota perempuan, mereka sepakat untuk melihat tempat Kotobuki bekerja. Pak manajer yang merupakan bos Kotobuki mengizinkan Iori dan Kohei untuk mencoba, tapi yang Pak manajer harapkan sangat jauh dari ekspektasinya. Kecelakaan kerja seperti minuman tumpah, salah pelayanan, dan kejahilan semata-mata membuat Pak manajer semakin rugi. Lalu Iori dan Kohei singgah ke rumah Yamamoto untuk minum. Mereka membahas salah satu teman mereka yang bernama Mitarai, di mana katanya dia sudah memiliki pacar. Dan setelah Iori mengeceknya, Mitarai hendak melakukan esek-esek dengan pacarnya. Mereka pun spontan melakukan penggerebekan ke kosan Mitarai. Segala cara mereka lakukan untuk menghentikan aksi Cikidawiyawiyau, seperti berpura-pura mengirim paket, mengganggu lewat jendela, dan yang terakhir adalah Kohei yang menyamar dengan suara hode. Usaha yang mereka lakukan berhasil membuat Mitarai gagal esek-esek, ditambah pacarnya sudah bertekad untuk memutuskan Mitarai. Kini Mitarai kembali menyandang gelar Jones, bersama teman-teman yang masih suka nonton kakek legend. Mereka pun kembali pesta minum, untuk merayakan putusnya Mitarai. Salah satu dari mereka juga teringat jika Iori tinggal serumah dengan Chisa. Dia bahkan menjanjikan 5.000 yen jika Iori berhasil membawakan teman-teman minum. Tentu, Iori akan memanfaatkan uang yang ia dapat untuk membeli perlengkapan diving. Iori sendiri berusaha untuk menjebak Chisa dalam permainan raja. Tapi Kohei menghancurkan rencana dan menyuruh Tokita untuk menyiapkan pesta minum. Dan akhirnya, Iori dan teman-temannya gagal pesta dengan para gadis, melainkan laki-laki berotot dari klub rugby. Tapi meski begitu,
uang tetaplah uang. Yori dan anggota klub akan berbelanja peralatan diving sama-sama. Di sana, Kohei menemukan pakaian menyelam yang menjadi ikon dari franchise anime Evangelion. Juga spontan memujanya tatkala Chisa dan Aina memakainya. Apa yang mereka beli merupakan masker, regulator, dan juga kamera anti air. Hingga tanpa sadar jika perjalanan ke Okinawa membutuhkan banyak biaya. Chisa dan Aina terpaksa mengikuti Azusa untuk menjadi model SPG. Sementara Iori dan Kohei akan seharian menjadi security di sana. Dan tibalah saat di mana camp pelatihan Okinawa digelar. Para junior akan sekaligus membuat lisensi diving di sana. Aina sendiri sangat berharap jika pemandangan pantai sangatlah indah. Namun nyatanya, di sana hanya ada sekumpulan pria gondal-gandul. Alhasil mereka pindah ke pantai yang ada orangnya. Beberapa dari mereka mencoba banana boat. Iori, Kohei, dan Chisa akan naik bersamaan. Tapi sebenarnya, Iori dan Kohei hendak bertaruh jika yang jatuh duluan harus tidur di lantai. Hal ini disebabkan oleh kamar laki-laki yang gak muat, dan hasilnya Iori kalah, tapi Azusa dan Nanaka mengizinkan Iori untuk tidur bersama mereka. Karena diapit oleh dua pegunungan berbeda, Iori nyaris tidak bisa tidur, bahkan dia harus mencekik dirinya sendiri untuk bisa tidur. Dalam ujian tulis pendapatan lisensi, Iori, Kohei, dan Aina lulus 100%, dan di saat tes menyelam digelar, Nanaka masih belum bisa menyimpulkan nilai Iori, sebab dia sangat buruk dalam penggunaan masker, dan berpotensi akan gagal dalam mendapatkan lisensi. Iori pun berinisiatif untuk berlatih tanpa sepengetahuan Aina dan Kohei. Awalnya dia hanya meminta Chisa untuk melatihnya, tapi Aina seketika membantu setelah tahu Iori ingin berlatih. Apa yang mereka lakukan tak membuahkan hasil, tapi Iori malah berendam tanpa celana. Ketika Chisa dan Aina sudah kembali ke kamar, salah seorang petugas mendatangi Iori karena mendengar laporan jika di sini ada satu laki-laki dan dua perempuan yang melakukan aktivitas aneh. Iori yang tak berani keluar dari kolam akhirnya terkena demam dan harus melewatkan ujian terakhir. Tapi Iori tak sendiri, sebab Azusa juga melewatkan kesempatan diving untuk menemani Iori. Di sana, Azusa sempat terbawa suasana dan mengajak Iori untuk cekidau yaw-yaw. Saat ini kekuatan iman Iori tengah diuji, tapi syukur dia menolak ajakan Azusa demi menjaga pertemanan mereka. Alhasil, Azusa dan Iori malah minum-minum, hingga yang lain sampai di hotel. Setelah semuanya mendapatkan lisensi kecuali Iori, mereka akan berpindah ke Miyakojima, di mana tempat ini akan menjadi puncak acara diving yang mereka gelar. Iori yang belum memiliki lisensi hanya bisa menyelam 2 kali, itu pun masih pada kedalaman yang terbatas. Meski begitu, dia nampak menikmati aktivitas diving. Chisa sendiri sempat melewatkan kesempatan diving yang ketiga, hanya demi memastikan perasaan Iori. Namun, Iori mengatakan dan tegas bahwa dia tidak akan membenci diving hanya gara-gara gagal mendapatkan lisensi. Malam harinya mereka mengadakan pesta penutupan dan budaya otori, yaitu mencampurkan semua minuman yang mereka tidak sukai. Iori dan Kohei berniat untuk mengurangi kadar alkohol, tapi kena marah dan ujung-ujungnya malah ikutan mabuk. Camp pelatihan telah usai. Chisa membagikan tiap momen yang ia abadikan dan kamera. Adegan ini sekaligus menjadi penutup untuk seri anime komedi yang satu ini. Tamat. Karena bingung mau ngomong apa, saya tutup aja, biar kita bisa langsung lanjut bahas anime berikutnya. Kiko watashi wa ari to mata aimashou.